Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Apa percaya? Yes, sesuai dengan yang dikatakan Ko Vicky, adik-adik pasti baik dan luar biasa. Amin. Nah, oke adik-adik. Bentar Kak Sofia. Yes. Aku dengar adik-adik ngomong nih. Kabar kakak gimana nih hari ini? Oh iya. Aku baik, Ko Vicky. Ko Vicky gimana? Aku baik juga dong. Oke, pastinya ya. Kita semua hari ini baik. Amin. Amin. Oke. Nah, adik-adik, kalau adik-adik kalian masih ada yang duduk, ayo kita berdiri. Oke, kita siap-siap. Kita mau apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Oke, kalau begitu kita berdiri. Tetapi pertama-tama kita berdoa dulu, oke? Oke. Mari kita berdoa. Lipat tangan adik-adik untuk matanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini Bapak. Amin. Ketika kami memuji Engkau Bapak, biar kami Bapak ketika kami memuji Engkau Bapak, setiap gerakan kami Bapak, setiap lagu yang kami nyanyikan Bapak, biar itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Amin. Engkau Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Bapak dengan tubuh kami Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nanti waktu kita memuji Tuhan, adik-adik harus semangat, oke? Karena kita mau memuji Tuhan, oke? Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Amin. Oke, musik. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas karena darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas karena darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Oke adik-adik, dari lagu ini kita belajar kita adalah orang yang sudah bebas. Kita adalah orang yang sudah merdeka. Amin. Kita merdeka karena darahnya Yesus untuk kita. Amin. Oke, adik-adik bayangin kita semua habis dari sebuah penjara, oke? Dan kita tiba-tiba dibebasin dari penjara itu. Kita dibebasin dari belenggu itu. Apa yang kita lakukan? Kita pasti sukacita banget kan? Kita pasti memuji Tuhan, oke? Ya, so kita bakal memuji Tuhan. Kita semangat. Adik-adik yang masih duduk ayo berdiri, oke? Adik-adik kalau mau loncat aja. Adik-adik kalau mau angkat tangan aja, oke? Oke, musik lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas karena darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas karena
raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Amin, amin, amin. Amin. Praise God. Yes. Langsung adik. Wah, adik-adik udah pada keringatan nih. Udah. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yes. Oke, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Benar Bapak bahwa kami adalah orang merdeka Bapak. Kami adalah anak Engkau, anak raja. Kami bukan hamba Bapak, kami anak raja. Amin. Sehingga kami Bapak bukan melayani, tapi juga duduk di samping Engkau, memerintah bersama-sama dengan Engkau sebagai anak raja. Dan kami percaya Bapak, waktu kami adalah anak Bapak, kami datang kepada Engkau dengan tidak perlu dengan rasa malu Bapak. Karena kami percaya bahwa kami adalah anak dan kami berkenan di hadapan Engkau Bapak. Karena ada darah Yesus Bapak di dalam kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami tahu kami berkenan Bapak, sehingga kami mau datang ke hadapan Engkau setiap hari Bapak. Dan hari ini Bapak kami mau menyembah Engkau, kami mau datang ke hadirat Engkau Bapak. Kami siapkan hati kami Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Mari kita berbahasa roh adik-adik.
darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Sembari adik-adik, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus
menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Oh, yes Lord. Benar Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu hari ini Bapa yang luar biasa di tengah-tengah kami.
Setelah ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman Engkau. Yes. Biar ketika kami mendengarkan firman Engkau Bapa, Roh Kudus-Mu membantu kami Bapa untuk membuat setiap apa yang dibagikan hari ini Bapa hidup Bapa. Amin. Memberikan kami pewahyuan Bapa Yes. untuk setiap firman yang dibagikan Bapa. Ya. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu yang luar biasa Bapa hari ini. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan Amin. amin. Hai adik-adik Little Disciples, bertemu kembali nih di minggu ini dengan Kak Kelly. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin membagikan pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, di bulan Oktober ini ada loh teman-teman kita berulang tahun. Adik-adik penasaran gak siapa aja? Yang pertama ada Angelica pada tanggal 1 Oktober, ada Nathan pada tanggal 7 Oktober, dan ada Whitney pada tanggal 7 Oktober. Adik-adik jangan lupa ucapkan ya. Selanjutnya, kita siapkan catatan, alat tulis, dan hati yang siap ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai Little Disciples, wow senang sekali bisa jumpa lagi sama adik-adik di rumah di online service kita sore hari ini. Yeay! Nah adik-adik, kakak Ica sungguh sangat senang, sangat excited banget bisa jumpa lagi sama adik-adik, bisa share sama adik-adik di rumah. Dan kakak Ica percaya adik-adik di rumah juga pasti excited banget, right? Oke, pasti adik-adik semua di sini duduk yang rapi ya, semangat, siap untuk dengerin firman Tuhan sore hari ini. Amin adik-adik. Nah sebelum kakak Ica lanjut, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari semua kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih untuk sukacita, untuk kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicara pada setiap kami, bantu kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik, hari ini kakak Ica dan kita semua mau belajar, mau sama-sama dengar tentang pribadi yang Tuhan beri sama kita, yang Tuhan Yesus beri sama kita, yang disebut sebagai penolong. Sebagai apa adik-adik? Sebagai penolong. Sebagai penolong, adik-adik di rumah, siapa di sini yang suka tolong papa mamanya? Saya Kak. Oke, terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Atau siapa juga di sini yang suka tolong kakak adik? Saya Kak. Ya, tolong adik-adik di rumah mungkin suka tolong kakaknya atau tolong adiknya gitu. Siapa yang suka? Angkat tangan. Oke, terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Nah, itu adik-adik suka tolong ya. Tapi adik-adik di rumah suka nggak kalau ditolong sama orang? Suka Kak. Ya, suka? Ya, pasti kita semua di sini suka ya kalau ada seseorang yang tolong kita. Apalagi kalau kita di dalam masa-masa sulit ya, atau kita lagi sendiri, atau kita lagi butuh bantuan. Kalau kita ditolong pasti rasanya seneng banget. Benar nggak? Rasanya tuh happy, rasanya tuh sangat diberkati ya. Wah, ada yang bantu saya, ada yang tolong saya. Bener kan? Yang tadinya sedih mungkin karena ada orang yang tolongin, misalnya kakak atau adik atau even papa mama, adik-adik tolongin adik-adik, pasti adik-adik di rumah senang banget. Ya kan? Kakak Ica punya satu contoh ceritanya deh ya.
Kakak Ica itu kalau milih baju atau milih sesuatu yang tentang fashion ya, Kakak Ica suka minta tolong sama adiknya Kakak Ica. Nah, Kakak Ica tuh seneng banget kalau adiknya Kakak Ica tolongin. Ya, pasti adik-adik juga di rumah gitu kan. Kalau ada yang tolongin adik-adik pasti seneng. Ya, amin. Nah, tapi sore hari ini adik-adik ya, ada pribadi ya yang Tuhan Yesus janjikan sama kita semua, yang mana itu adalah orang percaya, orang yang sudah lahir baru, orang yang percaya Yesus. Tuhan Yesus tuh janjikan seorang penolong adik-adik. Adik-adik di rumah tahu nggak namanya siapa? Ada yang mulai bisik-bisik nih, siapa namanya? Tahu? Siapakah dia? Yang Tuhan Yesus janjikan untuk kita orang-orang percaya sebagai penolong. Siapa adik-adik? Roh Kudus, Kakak. Betul, namanya adalah Roh Kudus. Siapa adik-adik? Roh Kudus, Holy Spirit. Amin adik-adik. Ya, adik-adik masih ingat kan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu adalah Allah Roh, ya kan? Dan Roh Kudus itu adik-adik datangnya dari Allah. Roh Kudus itu datang dari Allah. Dan Roh Kudus itu dijanjikan sama Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus ada ngomong sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong, juga seorang penghibur, namanya Roh Kudus. Kita buka sama-sama ayatnya ya adik-adik. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke adik-adik, kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke adik-adik. Nah, Kakak Ica baca ya, adik-adik di rumah juga baca. Adik-adik boleh buka Bible-nya. Oke, buka Alkitabnya di rumah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sampai di situ aja adik-adik ya, yaitu Roh kebenaran. Namanya Roh Kudus. Oke, yes. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Roh yang sama yang ada di dalam Yesus, yang datangnya dari Allah adik-adik. Oke, nah sore hari ini judul firman kita adalah Holy Spirit my helper. Roh Kudus penolongku. Ya. Nah adik-adik, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh yang suci, roh kebenaran yang datang dari Allah, yang dijanjikan Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, next question. Lalu siapa aja yang punya Roh Kudus? Siapa aja yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya? Oke. Roh Kudus itu adik-adik tinggal di dalam hati. Siapa saja yang memiliki Roh Kudus? Yaitu orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru. Ya, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya ketika orang-orang percaya lahir baru adik-adik ya. Apa itu lahir baru? Lahir baru yaitu mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengundang dalam hati, mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang ke dalam hatinya. Oke, nah ketika kita lahir baru, detik itu juga roh kita digantikan dengan Roh Kudus, roh yang suci, roh kebenaran. Ya, adik-adik. Nah, Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita. Kenapa ya disebutnya sebagai penolong? Oke, adik-adik perlu tahu, selama kita masih hidup di dalam dunia, ya, kita ini adik-adik terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama itu tubuh. Ya, tubuh itu yang kita bisa pegang sekarang. Ya,
waktu adik-adik pegang tangan adik-adik, pegang pipi adik-adik ya, itu adalah tubuh. Oke. Nah, bagian yang kedua yaitu jiwa kita. Oke. Lalu yang ketiga itu spirit atau roh ya. Roh itu ada di dalam. Roh itu kita tidak bisa lihat adik-adik ya, ada di dalam kita. Setiap manusia itu memiliki roh adik-adik. Tetapi ya, ingat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sayangnya saat itu karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia semua rohnya jauh dari Allah adik-adik. Tetapi puji Tuhan, praise God. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Ini jadi ayat hafalannya adik-adik nih. Oke, beberapa waktu lalu. Apa isinya adik-adik? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena Allah mengasihi umat manusia semua. Allah tuh mengasihi semua manusia, dan Allah tahu kita itu butuh penyelamat, kita itu butuh savior, penyelamat. Makanya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, namanya Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah bicara tentang roh ya. Makanya adik-adik, orang percaya sudah lahir baru, rohnya digantikan dengan Roh Kudus, rohnya Yesus. Itu ya adik-adik, roh Yesus. Nah, sekarang yang ada di dalam diri Kak Ica, juga di dalam diri adik-adik, itu adalah Roh Kudus, bukan roh manusia lama atau roh yang berdosa ya, yang turun temurun dari Adam dan Hawa. No. Tapi sekarang kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, Roh Kudus di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita adik-adik ya. Roh Kudus itu nggak pergi kemana-mana, dia tinggal di dalam hati kita. Oke, dan dia sebagai penolong kita. Penolong contohnya seperti apa? Contohnya begini adik-adik, Kakak Ica punya satu cerita. Oke, nah adik-adik, Kakak Ica itu waktu itu Kakak Ica punya satu teman ya. Teman Kakak Ica tuh sedang sakit. Oke, sedang sakit. Tetapi saat itu Kakak Ica belum terdorong untuk melakukan apa-apa, karena waktu itu Kakak Ica masih cukup kecil ya. Dan ya Kakak Ica cuma bisa liatin dia, cuma bisa elus-elus dia gitu ya. Tapi tahu adik-adik, nah Roh Kudus itu gerakin hati Kakak Ica. Di dalam hati Kakak Ica ini kayak ada yang ketuk nok gitu ya, untuk Kakak Ica bisa doain teman Kakak Ica. Oke, tapi tahu nggak, Kakak Ica itu ragu-ragu, kayak aku harus apa ya, saya harus apa, saya harus doain apa gitu. Nah, tapi Kakak Ica tahu di dalam Kakak Ica itu ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Menolong dalam hal apa? Di poin ini kita belajar Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ya. Nah, Kakak Ica saat itu, Kakak Ica cuma bilang, "Oke Tuhan Yesus, saya mau taat. Kalau Tuhan Yesus minta saya untuk berdoa buat teman saya mau berdoa. Tapi Tuhan Yesus, saya tidak tahu harus ngomong apa." Dan Kakak Ica saat itu cuma bilang begini, "Tuhan Yesus bantu saya. Lord Jesus, please help me. Holy Spirit, please help me. Help me to say words." Bantu saya untuk berkata-kata, bantu saya untuk berdoa. Saat itu Kakak Ica cuma minta begitu aja adik-adik. And then you know what? Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Oke, Kakak Ica saat itu cuma di kamarnya temannya Kakak Ica itu. Nah, Kakak Ica cuma berdoa, tumpang tangan, oke? Tumpang tangan untuk teman Kak Ica yang lagi sakit. Waktu itu dia sakitnya
di bagian perut adik-adik ya. Dia sakit di bagian perut. Lalu Kakak Ica tumpang tangan. Kakak Ica berdoa. Kakak Ica tumpang tangan. Lalu Kakak Ica berdoa. Kakak Ica bilang seperti ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya katakan kesembuhan. I speak healing. Aku berdoa di dalam nama Yesus, sakit perut hilang. Aku katakan sembuh di dalam nama Yesus. Oke? Nah, tau gak adik-adik? Gak langsung sembuh. Dia ada waktunya. Tapi it's okay ya. Di situ kita belajar untuk beriman, percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Nah, Kakak Ica percaya. Waktu Kakak Ica bilang di dalam nama Yesus sembuh, maka akan sembuh gitu. Nah, saat itu adik-adik memang sih dia nggak langsung wah sembuh gitu, enggak. Tapi dia mulai tenang ya, mulai nggak meringkih kesakitan lagi adik-adik ya. Dan Kakak Ica amaze-nya adalah yang bikin Kakak Ica merasa wow, itu waktu setelah doa Kakak Ica ngerasa tenang. Oke, sebelumnya Kakak Ica tuh deg-degan kayak aduh harus doain apa gitu ya. Tapi karena Kakak Ica berdoa minta sama Tuhan Yesus untuk minta Roh Kudus untuk pimpin saya, untuk pimpin kata-kata saya harus berdoa apa. Nah, detik itu juga Roh Kudus yang pimpin Kakak Ica untuk berdoa. Oke, walaupun memang gemeteran pertamanya, but it's okay adik-adik ya. Gemeteran itu it's very normal gitu ya. Tapi kita butuh terus-menerus untuk berdoa, untuk belajar, untuk coba berdoa buat teman-teman. Nanti lama-lama kita akan lebih berani dan tahu harus bagaimana berdoa. And then yang poin yang kita belajar adalah Holy Spirit, Roh Kudus bantu kita untuk berdoa. Oke adik-adik, kita buka sama-sama ya ayat firman selanjutnya, Roma 8 ayat 26a. Oke, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sampai situ aja adik-adik. Oke. Nah, Roh Kudus bantu kita, pimpin kita bagaimana harus berdoa adik-adik. Ya, kenapa sih adik-adik kita perlu bantuan Roh Kudus? Apalagi waktu kita nggak tahu harus berdoa apa. Karena adik-adik, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya kuasa. Oke. Nah, jadi it's okay adik-adik kalau Tuhan dorong adik-adik untuk berdoa buat teman-teman adik-adik, atau buat contohnya mungkin papa mama ya, atau adik atau kakak atau siapapun itu saudara adik-adik. Kalau Tuhan dorong hati adik-adik untuk ayo doain temennya, ayo doain mamanya, ayo doain papanya ya, it's okay. Jangan bingung, jangan takut harus doain apa. Ingat, kita punya Holy Spirit, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan bantu kita waktu kita ask-Him, waktu kita minta Dia untuk bantu kita. Roh Kudus pasti akan bantu adik-adik, karena sifatnya Roh Kudus adalah penolong yang setia. Oke, gitu adik-adik belajar sesuatu. Amin adik-adik. Ya, Kakak Ica percaya adik-adik di rumah belajar sesuatu sore hari ini, dan Kakak Ica berdoa supaya Roh Kudus bantu adik-adik untuk mengerti firman sore hari ini, dan adik-adik boleh mengalaminya di rumah, adik-adik boleh mengalaminya di dalam hidup adik-adik. Jadi adik-adik, do not be worry ya. Ingat selalu kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu Tuhan Yesus janjikan sebagai penolong ya, penolong kita yang selalu setia, siap sedia
untuk menolong kita. As long as adik-adik minta, oke? Karena adik-adik di dalam firman Tuhan juga bilang minta, maka kamu akan mendapat. Oke? Ask Him, ask Holy Spirit. Minta Roh Kudus untuk bantu adik-adik. Bantunya dalam hal apa aja, Kak? Bisa dalam berdoa, oke? Seperti tadi Kakak Ica kasih contoh cerita Kakak Ica, oke? Lalu waktu adik-adik sendiri bisa, oke? Nah, ataupun waktu adik-adik lagi ketakutan, ya. Kakak Ica juga pernah nih. Jadi satu kali Kakak Ica harus ngomong di depan banyak orang, oke? Dan gemeteran, ketakutan, tiba-tiba ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi di situ Kakak Ica cuma minta, Tuhan Yesus beri saya roh keberanian. Saya percaya Tuhan Yesus beri saya roh keberanian. Roh Kudus pimpin saya, bantu saya Tuhan untuk ingat apa yang harus saya katakan, untuk berkata-kata, biar Roh Kudus yang pimpin saya, tolong saya di dalam nama Yesus, amin. Oke, dan setelah Kakak Ica berdoa, Kakak Ica mulai confident, mulai percaya diri, semakin berani. Karena apa? Karena Kakak Ica tahu Tuhan Yesus beserta Kakak Ica. Tuhan Yesus beri roh keberanian, bukan roh ketakutan. So, adik-adik, Roh Kudus adalah penolong kita. Amin adik-adik. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman sore hari ini. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau baik. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk roh yang Kau janjikan, yaitu Roh Kudus. Terima kasih untuk seorang penolong yang setia Tuhan, seorang penolong yang akan selalu bantu kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk selalu mengenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus bantu kami untuk selalu mengenal Yesus, Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Kak Ica mengenai Holy Spirit My Helper. Kakak percaya adik-adik sudah mencatat, sudah belajar dan mendapatkan banyak hal baru. Oleh karena itu, kita akan masuk ke activity minggu ini. Adik-adik sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan di activity minggu ini? Kalau adik-adik sudah siap, adik-adik boleh tulis di kolom live chat. Oke, kakak tunggu. 3, 2, 1. Oke, kakak percaya semua dari kalian sudah siap. Oke, kalau gitu masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Siapa pribadi Roh Kudus menurut adik-adik? Siapa pribadi Roh Kudus menurut adik-adik? Pertanyaan yang kedua. Mengapa Roh Kudus harus datang? Mengapa Roh Kudus harus datang? Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Siapa saja yang dapat menerima Roh Kudus? Siapa saja yang dapat menerima Roh Kudus? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan di activity minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Kakak tunggu. Oke, see you next week and bye. God bless you.
selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di sore hari yang indah ini, di mana kita semua akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan bersama dengan Koko tentunya. Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik pada minggu ini? Koko pengen denger dong gimana kabar adik-adik. Adik-adik bisa komen di kolom komentar gimana kabar adik-adik hari ini. Oke adik-adik, gimana kabarnya? Apakah adik-adik sedang bergembira atau bersuka cita? Atau adik-adik sedang dalam pergumulan hari ini? Nah adik-adik tulis ya di kolom komentar, karena Koko kepingin banget denger kabar adik-adik pada hari ini. Oke adik-adik, thank you ya buat responnya. Nah adik-adik Disciples, biasanya nih ya, kalau Koko sedang bersuka cita atau lagi banyak pergumulan, biasanya Koko bahasa roh adik-adik. Karena dengan waktu Koko berbahasa roh adik-adik, di situ Koko merasa tenang banget adik-adik, dan rasanya semua masalah Koko tiba-tiba hilang adik-adik. Dari Koko yang bersuka cita, Koko makin bersuka cita. Dari Koko yang banyak permasalahan, sampai akhirnya Koko merasa kalau Koko gak punya permasalahan lagi. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal Roh Kudus adik-adik, nah adik-adik, ada loh kaitannya adik-adik dengan ayat hafalan kita pada minggu ini. Sebelum itu adik-adik, seperti yang udah Koko janjiin pada minggu lalu, kita semua akan Bible Trivia Facts terlebih dahulu. Nah, Koko ulangi lagi ya, apa itu Trivia Facts? Trivia Facts itu informasi kecil atau hal-hal yang menurut kita gak penting, tapi justru bermanfaat loh adik-adik, buat kita ketahui adik-adik. Informasi yang kecil tapi penting buat kita ketahui adik-adik. Nah, so pada hari ini kita akan bahas bersama-sama beberapa dari informasi-informasi yang kecil tapi penting itu adik-adik. So, mari kita mulai. Nah, adik-adik sahabat semuanya, apakah adik-adik semua tahu kalau misalnya perjanjian lama dalam Alkitab itu ditulis sampai 1500 tahun adik-adik totalnya adik-adik. Wow, bayangin adik-adik betapa panjangnya adik-adik. Terus adik-adik, apakah adik-adik tahu lagi kalau perjanjian baru itu ditulis sampai 50 sampai 75 tahun adik-adik. Wow, bayangin jangka waktu yang Pak butuhkan untuk menulis Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik tuh informasi yang selanjutnya adik-adik. Apakah adik-adik tahu kalau Alkitab itu udah diterjemahin adik-adik sampai 683 bahasa adik-adik. Wow, banyak banget ya adik-adik. Bayangin kita ada betapa banyak bahasa di dunia ini, terus Alkitab udah 683 bahasa. Wow adik-adik, sangat banyak ya adik-adik. Nah terus adik-adik, informasi yang selanjutnya gak kalah penting adik-adik. Adik-adik tahu gak negara yang memproduksi Alkitab terbanyak adik-adik atau terbesar? Yap, negara China adik-adik. Negara China adalah negara yang memproduksi Alkitab dengan jumlah yang terbanyak adik-adik. Koko sendiri amazed adik-adik sama informasi-informasi ini adik. Nah, apakah adik-adik semua merasakan apa yang Koko rasakan? Wow, hebat ya adik-adik. Dan penting banget buat kita semua buat tahu adik-adik. Oke adik-adik Disciples, nah momen-momen yang adik-adik tunggu semuanya yaitu mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Yuk, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah adik-adik Disciples, seperti yang udah Koko juga tadi sampaikan di awal-awal, terus juga tadi kita ayat hafalan bareng-bareng, terus akhirnya kita semua dapat menyimpulkan bahwa kita dapat belajar bahwa Roh Kudus bisa kita dapatkan adik-adik, bisa kita terima. Caranya gimana kok? Caranya adik-adik tinggal minta sama Tuhan. Karena adik-adik, Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita semua.
Gallinta supaya kita bisa mendapatkannya. Nah, adik-adik ingat ya hari Pentakosta, di mana hari pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Dan oh iya adik-adik, Roh Kudus adik-adik berfungsi adik-adik di saat-saat dimana kita lagi membutuhkan adik-adik. Contohnya gimana kok? Contohnya waktu Koko tadi udah bilang, waktu Koko lagi sukacita, Koko tetap bahasa roh. Waktu Koko lagi banyak bergumulan, Koko bahasa roh. Dan udah disampaikan juga pas ayat tadi, Roh Kudus mengingatkan kita, dan juga Roh Kudus menasihati kita, Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus mengajari kita adik-adik, dan banyak lagi fungsi Roh Kudus adik-adik. Nah itulah adik-adik, Roh Kudus menutupi segala kekurangan kita adik-adik. Hal-hal yang gak kita mampu adik-adik, dimampukan adik-adik. So adik-adik disciples, itulah aturan Tuhan kita pada minggu ini. Jangan lupa buat direkam, dihafalkan juga, terus dikirim adik-adik. Oke? Oh iya adik-adik, minggu depan kita akan punya kejutan yang besar banget, dan tentunya itu berita yang sangat-sangat besar. Jadi stay tune adik-adik. Adik-adik nantikan apa yang akan bakalan terjadi minggu depan. Oke adik-adik disciples, see you next time. God bless you adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik disciples, bertemu kembali nih dengan Kak Kerin. Sebelum kita menutup online service minggu ini, kakak ada beberapa pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, absen online akan diberlakukan melalui kolom komentar ya adik-adik, dengan format nama beserta dengan domisili adik-adik berada. Yang kedua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dan banyak aktiviti-aktiviti yang bisa adik dapat. Untuk aktiviti-aktiviti yang telah adik-adik kerjakan, dikirimkan ya ke Kak Kerin melalui nomor ini. Yang terakhir, kita ada doa revival hari Rabu jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari Kak Kerin, sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye adik-adik.